Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dan banggakan Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila dan Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila seluruh Indonesia. Perkenankan kami pada hari ini menyampaikan materi sosialisasi program sistem kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila yang mana pada periode 2019 dan 2024 ini dengan sistem berjenjang terstruktur dan terintegrasi. Berjenjang karena masing-masing majelis pimpinan di setiap jenjang akan menerima tanggung jawab untuk melaksanakan diklat kaderisasi sesuai dengan jenjangnya. Terstruktur karena dari sisi struktur masing-masing majelis akan menjalankan tugas-tugas diklat kaderisasi, baik itu dari bidang kaderisasi dan badan pelaksana kaderisasi di tingkatan majelis. Terintegrasi karena hari ini, di periode ini, Majelis Pimpinan Nasional telah membuat sistem database kader yang diintegrasikan dengan sistem web KTA, di mana sistem database ini yang akan membedakan anggota kader dan anggota biasa. Seperti kita ketahui, untuk menjadi anggota biasa cukup menyampaikan KTP dan foto, namun untuk khusus anggota kader, dia harus memiliki sertifikat kaderisasi dan emblem kaderisasi di mana pengurus wajib mengikuti diklat kaderisasi dan data dari kader yang mengikuti diklat kaderisasi sudah terintegrasi ke sistem web KTA di mana nanti akan mendapat kelebihan yang akan di-input di dalam sistem web KTA, baik itu dari sisi kompetensi, sertifikat yang dimiliki kader, baik itu penghargaan, baik internal maupun eksternal, ijazah pendidikan, dan lain sebagainya. Sistem kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila ini bertujuan dalam rangka untuk menuju 10 juta kader seperti yang diputuskan dalam Mubas ke-10 Ormas Pemuda Pancasila tahun 2019 yang lalu. Landasan regulasi pendidikan dan pelatihan kaderisasi berdasarkan amanat Mubas ke-10 dan peraturan organisasi serta petunjuk pelaksanaan Ormas Pemuda Pancasila antara lain adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Pancasila hasil Mubas ke-10 tahun 2019, peraturan organisasi nomor 02-PO-MPN-PP-9 Romawi tahun 2020 tentang Badan Pelaksana Kaderisasi, dan petunjuk pelaksanaan nomor 03-Juklak-MPN-PP-1 Romawi tahun 2020 tentang pendidikan dan pelatihan kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila. Sistem kaderisasi yang digunakan untuk tahun 2019-2024 adalah sistem berjenjang. Berikut ini kami sampaikan kepada kawan-kawan Majelis Pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Cabang seluruh Indonesia tentang penjelasan tugas dan fungsi bidang kaderisasi Majelis Pimpinan di setiap jenjang, baik itu dari MPN, MPW, dan MPC, yang meliputi terkait dengan hal tersebut. MPN dari sisi bidang kaderisasi memiliki tugas melakukan supervisi atas pelaksanaan diklat dan pelatihan instruktur Badan Pelaksana Kaderisasi MPN. MPW juga melakukan hal yang sama untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan diklat kaderisasi kualifikasi Madya Badan Pelaksana Kaderisasi di tingkat wilayah. Begitu juga dengan MPW untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan diklat kaderisasi kualifikasi Pratama Badan Pelaksana Kaderisasi di tingkat Majelis Pimpinan Cabang. Yang berikutnya terkait melakukan evaluasi dan monitoring atas penyelenggaraan diklat kaderisasi dan pelatihan instruktur Badan Pelaksana Kaderisasi di tingkat nasional,
Di tingkat wilayah, melakukan evaluasi dan monitoring atas penyelenggaraan diklat kaderisasi kualifikasi media Badan Pelaksana Kaderisasi di tingkat wilayah. Begitu juga di tingkat cabang, melakukan evaluasi dan monitoring atas penyelenggaraan diklat kaderisasi kualifikasi pratama Badan Pelaksana Kaderisasi di tingkat cabang. Yang berikutnya terkait dengan tugas dan fungsi bidang kaderisasi majelis pimpinan di setiap jenjang adalah menyiapkan infrastruktur database kaderisasi yang terintegrasi dengan web KTA Ormas Pemuda Pancasila. Jadi MPN sudah menyiapkan terkait infrastruktur ini dan sudah berjalan sejak tahun lalu ketika kami melaksanakan kegiatan pelatihan instruktur di Kota Batam untuk regional Sumatera. Berikutnya MPW juga memiliki tugas di bidang kaderisasinya terkait dengan menyampaikan surat permohonan diklat kaderisasi kepada Majelis Pimpinan Nasional. Begitu juga dengan Majelis Pimpinan Cabang untuk menyampaikan surat permohonan diklat kaderisasi kepada Majelis Pimpinan Wilayah untuk diteruskan kepada Majelis Pimpinan Nasional. Yang berikutnya tugas bidang kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional yaitu memberikan persetujuan penyelenggaraan diklat kaderisasi dan pelatihan instruktur di setiap jenjang. Jadi semua izin terkait pelaksanaan diklat, baik itu diklat kaderisasi termasuk pelatihan instruktur, izinnya ada di Majelis Pimpinan Nasional. Untuk tugas bidang kaderisasi MPN yaitu melakukan verifikasi data peserta diklat kaderisasi untuk disampaikan kepada Majelis Pimpinan Nasional. Begitu juga Majelis Pimpinan Cabang melakukan verifikasi data peserta diklat kaderisasi untuk disampaikan kepada Majelis Pimpinan Nasional. Yang berikutnya memberikan instruksi kepada Badan Pelaksana Kaderisasi MPN terkait kebijakan kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila. Ini yang akan dilakukan oleh bidang kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional. Majelis Pimpinan Wilayah juga memberikan instruksi kepada Badan Pelaksana Kaderisasi Majelis Pimpinan Wilayah terkait kebijakan kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila. Begitu juga hal yang sama dilakukan oleh Majelis Pimpinan Cabang untuk memberikan instruksi kepada pelaksana kaderisasi Majelis Pimpinan Cabang terkait kebijakan kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila. Dan yang terakhir, tentu ini yang paling penting yaitu membuat laporan hasil kegiatan kaderisasi kepada Majelis Pimpinan Nasional secara periodik dan tahunan. Ini juga dilakukan hal yang sama untuk tingkat wilayah dan tingkat. Berikutnya kami jelaskan tentang tugas dan fungsi Badan Pelaksana Kaderisasi di setiap jenjang. Untuk pengurus pusat Badan Pelaksana Kaderisasi di MPN, tugas pertama yaitu melaksanakan diklat kaderisasi kualifikasi utama dan pelatihan instruktur di setiap jenjang. Jadi ini tugas fungsinya untuk pengurus pusat BPK, mereka yang akan melaksanakan diklat kualifikasi utama dan pelatihan instruktur di setiap jenjang. Untuk pengurus wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi memiliki tugas melaksanakan diklat kaderisasi kualifikasi media di setiap majelis pimpinan cabang yang ada di bawah wilayahnya. Jadi wilayah nanti sudah memiliki tugas pokok untuk melaksanakan diklat media kepada majelis pimpinan cabang yang ada di wilayahnya. Sedangkan untuk pimpinan cabang Badan Pelaksana Kaderisasi di Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila memiliki tugas untuk melaksanakan diklat kaderisasi kualifikasi pratama di setiap jenjang yang ada di PAC, pimpinan ranting dan pimpinan anak ranting yang ada di bawah cabangnya. Tugas berikutnya terkait pelaksanaan kaderisasi di jenjang majelis yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Kaderisasi di tingkat MPN, yaitu membuat perencanaan diklat kaderisasi, penjadwalan dan pelaksanaan kaderisasi, kualifikasi utama dan pelatihan instruktur di setiap jenjang. Itu untuk pengurus pusat BPK, pengurus wilayah BPK sama melakukan perencanaan diklat kaderisasi, penjadwalan dan pelaksanaan kaderisasi kualifikasi media dan mengkoordinasikan dengan pengurus pusat BPK MPN. Begitu juga untuk pengurus cabang BPK membuat perencanaan diklat kaderisasi, penjadwalan dan pelaksanaan kaderisasi kualifikasi pratama dan mengkoordinasikan dengan pengurus pusat Badan Pelaksana Kaderisasi MPN. Yang berikutnya terkait dengan tugas ini yaitu menugaskan instruktur
dalam diklat kaderisasi kualifikasi utama dan pelatihan instruktur sesuai dengan kebutuhan. Itu yang dilakukan oleh pengurus pusat BPK di MPN. Di wilayah, kawan-kawan BPK dapat juga menugaskan instruktur dalam diklat kaderisasi kualifikasi madya dengan dari BPK MPN. Dan di cabang sama untuk menugaskan instruktur dalam diklat kaderisasi kualifikasi pratama dengan persetujuan dari pengurus pusat BPK MPN. Tugas yang berikutnya untuk BPK di setiap majelis, yang pertama untuk MPN yaitu menjalankan tata kelola diklat kaderisasi dan pelatihan instruktur sesuai dengan PO dan juklak kaderisasi yang sudah disampaikan. Ini menjadi sangat penting karena tata kelola diklat itu sekarang sudah terintegrasi dengan timeline dan sistem database, dan ini juga harus dilakukan hal yang sama dengan pengurus wilayah BPK dan pengurus cabang BPK yang ada di seluruh Indonesia. Tugas berikutnya yaitu melakukan evaluasi hasil kerja instruktur yang ditugaskan dan melaporkan kepada Majelis Pimpinan Nasional CQ bidang kaderisasi untuk pengurus pusat BPK. Untuk pengurus wilayah BPK sama melakukan evaluasi hasil kerja instruktur yang ditugaskan dan melaporkan kepada Majelis Pimpinan Nasional CQ pengurus pusat BPK. Dan untuk pengurus cabang BPK melakukan evaluasi dan hasil kerja instruktur yang ditugaskan dan melaporkan kepada Majelis Pimpinan Nasional CQ pengurus pusat BPK dan pimpinan wilayah Majelis pimpinan wilayah BPK. Dan yang terakhir akan diterbitkan atau mengeluarkan surat keputusan tanda kelulusan peserta diklat kaderisasi dan pelatihan instruktur di setiap jenjang. Ini yang akan dikeluarkan oleh pengurus pusat BPK. Jadi SK seluruh diklat, baik itu diklat kader termasuk juga pelatihan instruktur, SK-nya semua akan dikeluarkan oleh pengurus pusat BPK karena sudah terintegrasi dengan sistem database yang dibangun oleh Majelis Pimpinan Nasional. Termasuk juga di wilayah dan cabang nanti akan menerima SK kelulusan, baik itu diklat kaderisasi kualifikasi madya, termasuk juga diklat kualifikasi pratama dari pengurus pusat BPK MPN. Yang berikutnya kami jelaskan terkait dengan syarat untuk menyelenggarakan diklat kaderisasi di tingkat majelis. Ada tingkatan diklat, yang pertama ada diklat kader utama, yang kedua ada diklat kader madya dan diklat kader pratama. Untuk penyelenggaraan diklat kader sesuai jenjang, yang pertama yaitu terkait diklat kader utama dilaksanakan oleh MPN dan MPW untuk pengurus atau fungsionaris MPN dan MPW. Sedangkan diklat kader madya dilaksanakan oleh MPW untuk pengurus atau fungsionaris dari Majelis Pimpinan Cabang. Dan yang terakhir untuk diklat kader pratama diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Cabang untuk pengurus PAC, ranting, dan anak ranting. Syarat untuk melaksanakan diklat di tingkat majelis pimpinan adalah majelis pimpinan di setiap jenjang harus memiliki pengurus badan pelaksana kaderisasi. Jadi kalau tidak ada badan pelaksana kaderisasi, Majelis Pimpinan Nasional tidak akan memberikan izin untuk pelaksanaan diklat secara berjenjang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam PO dan juklak yang sudah kami sampaikan. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan diklat kader di setiap jenjang. Pengurus pusat BPK memiliki tugas untuk melaksanakan diklat kader utama. Sedangkan pengurus wilayah, badan pelaksana kaderisasi Majelis Pimpinan Wilayah melaksanakan diklat kader madya di tingkat MPC. Sedangkan untuk pengurus cabang BPK, Majelis Pimpinan Cabang memiliki tugas untuk melaksanakan diklat kader pratama di tingkat PAC, ranting dan anak ranting seperti yang kami sampaikan. Pelaksana diklat dari badan pelaksana kaderisasi masing-masing jenjang wajib sudah menjadi instruktur. Jadi selain memiliki pengurus badan pelaksana kaderisasi di setiap jenjang,
Majelis pimpinan di setiap jenjang juga wajib sudah memiliki instruktur yang cukup untuk menerima otonomi ini menjalankan diklat kaderisasi di setiap jenjang seperti yang kami jelaskan. Berikutnya terkait syarat untuk melakukan diklat di tingkat majelis. Yang pertama, untuk diklat utama dan diklat madya harus memiliki instruktur utama, baik itu di jenjang Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pimpinan Wilayah. Sedangkan untuk diklat madya harus memiliki instruktur madya di jenjang Majelis Pimpinan Cabang. Jadi Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pimpinan Wilayah harus memiliki instruktur yang cukup dengan kualifikasi utama untuk melaksanakan diklat utama dan diklat madya. Sedangkan untuk Majelis Pimpinan Cabang, dia juga harus memiliki instruktur yang cukup untuk melaksanakan diklat tingkat madya. Dan setiap majelis pimpinan wajib mempunyai instruktur sebagai pelaksana diklat yang di bawah koordinasi Badan Pelaksana Kaderisasi di setiap jenjang majelis. Berikutnya terkait dengan pelatihan instruktur yang diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Nasional. Jadi kami jelaskan bahwa pelatihan instruktur, baik itu instruktur kualifikasi utama maupun instruktur kualifikasi madya, semuanya dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional. Instruktur kualifikasi utama untuk fungsionaris Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pimpinan Wilayah. Sedangkan instruktur kualifikasi madya untuk fungsionaris Majelis Pimpinan Cabang. Jadi sudah jelas di sini untuk fungsionaris MPN dan MPW kualifikasi instrukturnya adalah instruktur utama. Dan untuk fungsionaris Majelis Pimpinan Cabang kualifikasi instrukturnya adalah instruktur madya. Berikutnya saudara-saudara sekalian, untuk menjadi instruktur diklat kaderisasi, kita harus mengikuti syarat dan ketentuan sebagai berikut. Ada 2 kualifikasi dari pelatihan instruktur ini. Yang pertama kualifikasi utama dan kualifikasi madya. Sedangkan syarat untuk menjadi instruktur diklat, yaitu syarat untuk menjadi instruktur diklat kualifikasi utama harus sudah menjadi kader utama. Artinya dia sudah harus lulus dengan kualifikasi kader utama, baru dia bisa ikut pelatihan instruktur utama dengan dibuktikan dengan sertifikat dan emblem diklat kader utama. Begitu pula dengan syarat untuk menjadi instruktur diklat kualifikasi madya. Dia harus juga sudah lulus menjadi kader madya dengan dibuktikan dengan sertifikat dan emblem diklat kader madya. Berikutnya tentang penyelenggara dan pelaksana pelatihan instruktur kualifikasi utama dan madya. Majelis Pimpinan Nasional Ormas Muda Pancasila memiliki tugas untuk sebagai pelaksana dan penyelenggara, yaitu bidang kaderisasi dan pengurus pusat badan pelaksana kaderisasi. Sedang pelaksanaan pelatihan instruktur kualifikasi utama mengikuti regional sesuai wilayah P2W dengan peserta dari perwakilan MPW yang sudah lulus di tingkat utama. Contoh seperti struktur kita sekarang di MPN sudah ada pembagian 5 P2W dan kita sudah pernah melaksanakan pelatihan instruktur di P2W Sumatera, regional Sumatera pada 2020 yang lalu. Begitu juga nanti akan kita lakukan hal yang sama untuk P2W Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Gorontalo, serta NTT, Maluku, dan Papua. Sedangkan pelaksanaan pelatihan instruktur untuk kualifikasi madya nanti akan dilaksanakan di tiap-tiap MPW dengan peserta gabungan dari Majelis Pimpinan Cabang di bawah wilayah itu yang sudah lulus diklat madya. Jadi jelas kalau untuk pelatihan instruktur kualifikasi utama akan mengikuti regional P2W seperti yang kami sampaikan tadi, sedangkan untuk
instruktur kualifikasi media akan dilaksanakan di setiap MPW yang sudah memiliki kader media yang cukup untuk ditingkatkan menjadi instruktur kualifikasi di masing-masing MPW. Berikutnya tentang sistem database kader Ormas Pemuda Pancasila. Ini yang sekarang sudah berjalan dari tahun lalu, sudah kita siapkan terkait dengan sertifikat dan emblem juga ada perubahan, nanti kami jelaskan. Karena ini sudah terintegrasi dengan program database kader Ormas Pemuda Pancasila yang terkoneksi dengan sistem web KTA kita. Tentang database kader, yang pertama, database ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional dan sudah berjalan, terintegrasi dengan sistem web KTA Pemuda Pancasila. Ini juga sudah terkoneksi dan sudah mulai masuk database dari hasil regional Sumatera tahun 2020 lalu, dan ada beberapa diklat yang sedang berjalan saat ini seperti yang dilakukan oleh MPN dan yang akan dilakukan oleh beberapa wilayah di tahun 2021 ini sampai dengan akhir tahun, di mana peserta diklat dan pelatihan instruktur wajib mengisi data sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh MPN untuk keperluan database tersebut. Data peserta diklat dan pelatihan instruktur wajib diserahkan ke Majelis Pimpinan Nasional sesuai dengan deadline atau timeline yang kami berikan. H-10 pelaksanaan untuk diklat kader utama dan media, jadi 10 hari sebelum pelaksanaan diklat ini data peserta berikut dengan lampiran-lampirannya sudah harus diterima oleh MPN karena kepentingannya untuk database kita, dan untuk diklat kader pratama karena jumlahnya cukup banyak 300 sampai 500 orang bahkan bisa lebih mungkin di beberapa wilayah yang memiliki kapasitas besar, ini kami berikan waktu H-14 untuk diklat kader pratama. Kenapa sekarang sudah memiliki timeline untuk keperluan database ini? Karena nanti kami sudah tidak lagi membuka pendaftaran pada saat hari H. Jadi ketika hari H pelaksanaan diklat, itu agendanya sudah langsung masuk ke agenda diklat. Tidak lagi mengurusi soal pendaftaran peserta. Ini makanya kita sudah berikan waktu sesuai dengan juklak dan PO, nanti bisa dibaca juklak dan PO-nya. Jadi sekarang kita sudah memiliki sistem database yang terintegrasi dan tata kelola yang lebih rapi sehingga kita membuat perencanaan dan penjadwalan akan bisa lebih masif dan lebih mudah untuk mencapai ke 10 juta kader sesuai dengan hasil keputusan Mubas. Berikutnya terkait sertifikat dan emblem diklat kaderisasi. Kawan-kawan MPW dan MPC seluruh Indonesia, kita sudah memiliki 3 jenjang diklat di mana di sana akan diterbitkan oleh MPN terkait sertifikat diklat kader utama, sertifikat diklat kader media, dan sertifikat diklat kader pratama. Berikut juga dengan emblem diklat kader terkait emblem diklat kader utama, emblem diklat kader media, dan emblem diklat kader pratama. Nanti kami kasih lihat perubahan dari sisi sertifikat dan juga emblem yang sudah mulai kita produksi di setiap diklat. Berikutnya terkait dengan sertifikat dan emblem pelatihan instruktur. Ini juga akan ada terkait sertifikat instruktur utama dan sertifikat instruktur media. Termasuk juga emblem diklat kader terkait dengan emblem instruktur untuk kualifikasi utama dan emblem instruktur untuk kualifikasi media. Jadi sekarang kita sudah punya 2 jenjang instruktur, instruktur utama dan instruktur media. Berikutnya terkait dengan pembiayaan diklat kader dan pelatihan instruktur. Yang kami sampaikan ini adalah harga patokan tertinggi. Harga patokan tertinggi tidak boleh melebihi, tapi kurang dari itu diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan di wilayah dan di cabang masing-masing nanti. Ini sudah kami kaji berdasarkan apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan wilayah dan kawan-kawan cabang dalam rangka untuk memenuhi pembiayaan diklat kader dan pelatihan instruktur.
Yang pertama terkait biaya pelatihan instruktur, ini ranahnya MPN nanti. Terkait pelatihan instruktur kualifikasi utama, harga tertingginya itu Rp1.554.000 per peserta. Untuk pelatihan instruktur kualifikasi madya itu Rp1.235.000 per peserta. Itu nanti pelaksana dan penyelenggaranya dari MPN. Sedangkan biaya diklat kader, nah ini yang nanti kawan-kawan cabang dan wilayah yang akan memegang, termasuk juga MPN untuk diklat utama bersama dengan wilayah. Yang pertama diklat kader kualifikasi pratama untuk majelis pimpinan cabang itu biayanya Rp403.000 per peserta. Sedangkan untuk diklat kader kualifikasi madya biayanya itu Rp552.000 per peserta. Dan untuk pelatihan diklat kader kualifikasi utama biayanya Rp1.036.000 per peserta. Semua ini ada di Juklak yang telah kami sampaikan, RAB-nya. Jadi contoh RAB-nya sudah ada di sana, silahkan nanti bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Dan khusus untuk MPN, CQ bidang kaderisasi hanya mengambil biaya sertifikat dan emblem. Jadi sisa biaya dikelola oleh Badan Pelaksana Kaderisasi di setiap jenjang dengan supervisi dari bidang kaderisasi majelis pimpinan masing-masing. Artinya dari seluruh biaya diklat, baik itu diklat pratama, madya dan utama, Majelis Pimpinan Nasional hanya mengambil biaya sertifikat dan emblem. Berikutnya kami sampaikan terkait dengan sertifikat dan emblem kader pratama yang sudah berubah dari sisi desain dan besarannya. Jadi perlu diketahui sertifikat kita sekarang ini untuk kader pratama sudah ada barcode dan di belakangnya juga sudah ada nilai rata-rata yang ditandatangani. Begitu juga rapot, ada rapot juga nanti tambahannya. Nah ini emblemnya juga sudah ada untuk kader pratama dengan ukuran yang lebih kecil, tidak besar seperti yang lalu. Berikutnya juga ada sertifikat dan emblem kader madya. Nah ini modelnya sekarang sudah ada barcode, jadi barcode itu sudah terintegrasi dengan sistem KTA dan ini tidak bisa dipalsukan lagi karena semuanya berdasarkan database yang sudah kita bangun di Majelis Pimpinan Nasional. Dan ini contoh sertifikat dan emblem kader utama, sama juga ada barcode-nya dan ini juga ukurannya lebih kecil untuk nanti disesuaikan dengan baju. Berikutnya terkait dengan sertifikat dan emblem instruktur madya. Nah ini contoh dari emblem instruktur madya, sertifikatnya juga sama, ada barcode-nya. Dan yang terakhir ini terkait dengan sertifikat dan emblem instruktur utama dengan barcode dan emblem yang berukuran agak sedikit besar dari diklat reguler, diklat pratama, utama dan madya. Ini sosialisasi kami kepada kawan-kawan majelis pimpinan wilayah dan majelis pimpinan cabang, dan perlu diketahui bahwa sistem diklat kita adalah diklat berjenjang di mana masing-masing majelis pimpinan wajib memiliki badan pelaksana kaderisasi untuk melaksanakan diklat ini dan wajib juga nanti mengikuti diklat kaderisasi yang dilaksanakan, termasuk juga pelatihan instruktur yang dilaksanakan oleh MPN, sehingga pada saatnya nanti masing-masing majelis pimpinan baik itu tingkat wilayah maupun cabang sudah bisa melaksanakan otonomi pelaksanaan diklat kaderisasi sesuai dengan jenjangnya. Semua ini dilakukan adalah untuk pencapaian 10 juta kader, di mana pencapaian 10 juta kader itu tidak bisa dilakukan oleh MPN, tapi harus dilakukan oleh seluruh tingkatan majelis dengan memberikan otonomi seluasnya untuk melaksanakan diklat kaderisasi sesuai dengan PO dan Juklak yang telah diterbitkan. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan pada kawan-kawan majelis pimpinan wilayah dan majelis pimpinan cabang seluruh Indonesia. Semoga ini bisa dipahami dan dalam waktu dekat insya Allah kami juga akan melaksanakan diklat di wilayah dan cabang kawan-kawan semua
Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah organisasi dalam rangka mencapai 10 juta kader di tahun 2024. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila, 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 merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.